Halo, kembali lagi di channel Ridista. Kita masih ada di Imotik Meruya dan kali ini kita mau bahas satu motor listrik lagi yang nggak perlu dicas. Ya, kalian nggak salah dengar, motor listrik ini nggak perlu dicas dan biaya bensinnya cuma 150.000 per bulan sepuasnya. Nah, kalian pasti penasaran kan? Tapi sebelum kita bahas, buat yang baru mampir langsung subscribe ya. Jadi ini mereknya New. Buat yang belum tahu, merek ini udah lumayan terkenal di Eropa. Modelnya ini Gova 03, tapi ini versi light dari OYK. Secara desain sama aja seperti Gova 03 yang biasa, cuma beda spek aja. Dia tersedia dalam warna merah, ada warna abu-abu, dan ada warna putih. Untuk harga resminya sempat ada promo grand launching 11.900.000, tapi pada saat kita rekam video ini harganya udah kembali normal di 16.900.000. Dan menurut gue itu masih murah karena harga tersebut sudah harga OTR atau on the road untuk wilayah DKI Jakarta. Artinya harga 16.900.000 itu udah termasuk biaya pengurusan surat-suratnya seperti STNK dan plat nomor. Dan gue ingetin lagi, motor ini biaya bensinnya cuma 150.000 per bulan sepuasnya. Dan karena ini motor listrik, pastinya dia nggak ada knalpotnya, nggak ada asap, hampir nggak ada suara mesin, nggak perlu ganti oli mesin, dan nggak perlu dipanasin dulu sebelum dipakai. Jadi kapanpun kalian mau jalan, tinggal nyalain dan gas aja. Oke, kita lanjut ke paket pembeliannya. Ini simple banget. Selain motornya yang udah dilengkapi dengan spion, kita juga dapat kunci utama dan remote keyless starter yang udah dilengkapi dengan sistem keamanan. Jadi kalau ada yang coba nyolong motornya, si motor akan keluarkan suara alarm yang kencang. Kita lanjut bahas lampu-lampunya. Semua udah menggunakan lampu LED. Di bagian depan bawah ada lampu senja atau kota, lalu lampu utama yang pastinya ada mode jarak dekat dan jarak jauh. Lalu di atasnya ada lampu sen yang bersuara seperti ini. Jadi buat yang suka lupa matiin lampu sen, kalau pakai motor ini kalian nggak punya alasan lagi ya. Di bagian belakang ada lampu utama yang berfungsi juga sebagai lampu rem, dan di sampingnya ada lampu sen yang kurang lebih seperti ini. Di belakang juga ada mata kucing merah di bagian spakbornya, tapi nggak ada yang oranye di samping kiri kanannya. Justru mata kucing oranye ada di depan di samping suspensi. Sama seperti motor biasa, motor ini juga ada standar samping dan standar 2. Bagian dek atau tempat kaki kita ini bahannya plastik, ukurannya nggak yang besar banget, tapi cukup kalau kalian perlu beli air galon. Footstep buat yang boncengan ada di belakang deknya, dilengkapi dengan branding Gova. Dan di bagian belakang sini juga ada cover swing arm yang berbahan plastik dengan desain yang cukup polos. Ban depan dan belakang sudah menggunakan ban tubeless dengan velg 10 inch atau ring 10, sama seperti hampir semua molis yang pernah gue bahas. Rem depan sudah menggunakan cakram atau disc brake, lalu rem belakang menggunakan tromol atau drum brake. Suspensi depan pakai sistem teleskopik dan suspensi belakang pakai dual shock absorber. Dinamo motornya ada di ban atau di hub belakang, dan ini powernya 1200 watt, bisa melaju hingga 50 km per jam dan dilengkapi dengan dua mode kecepatan. Jadi mode 1 kecepatan maksimalnya itu dibatesin 25 km per jam, lalu mode kedua kita bisa dapetin kecepatan maksimalnya 50 km per jam. Untuk joknya dari sisi bahan ini empuk, desainnya polos dan ukurannya biasa aja, cukup untuk dua orang dewasa selama nggak yang terlalu gendut. Lalu di belakangnya ada behel yang desainnya juga menurut gue biasa aja. Kalau kita angkat joknya, kita bisa lihat untuk kotak baterainya, jadi nggak ada bagasi buat naruh jas hujan ya. Lalu di sini ada saklar MCB, fungsinya sama seperti yang ada di kotak listrik rumah. Dan di sini sebenarnya juga ada lubang charger dan ada jalur buat kabel chargernya. Tapi di versi light ini lubang chargernya nggak dipakai. Di bagian depan dek sebelah kiri ada tempat buat naruh barang atau minuman ala-ala motor matic. Di tengah ada hook buat gantungan, di sebelah kanan ada colokan USB buat ngecas HP, ada tutupnya juga biar aman dari cipratan air. Lalu terakhir ada kunci kontak buat buka jok dan kunci stang seperti motor biasa. Jangan lupa kita juga bisa nyalain dan matiin motornya pakai remote keyless starter ya. Untuk handlebarnya ini model yang telanjang biar tampil lebih sporty. Di sebelah kanan ada kotak oli rem depannya. Di sini juga ada tombol untuk ganti antara dua mode kecepatan tadi. Jadi S untuk mode sport atau kecepatan full, atau T untuk mode touring. Mode T ini cocok buat kondisi jalanan yang macet karena untuk tarikan motornya lebih halus dibanding mode S. Di bawahnya ada tombol hijau, ini ibaratnya tombol start. Lalu di sampingnya ada tombol untuk lampu hazard kayak di mobil gitu ya. Jarang-jarang motor ada fitur ini.
Di stang sebelah kiri ada tombol untuk mode lampu jarak dekat dan jauh. Ini justru kalau kita tekan ke bawah fungsi kayak lampu dim di mobil gitu. Di bawahnya ada tombol lampu sen, lalu di bawahnya lagi ada tombol klakson yang suaranya seperti ini. Terakhir di sini ada tombol cruise control. Jadi kayak fitur di mobil, misal kita lagi di jalan di kecepatan 40 km per jam. Kita pencet tombol ini sekali, lalu lepas throttle atau gasnya, dan si motor akan tetap jalan di kecepatan 40 km per jam sampai kita pencet tombolnya lagi, atau kita juga bisa nonaktifin dengan pencet tombol rem sekali atau mainkan throttle-nya. Di bagian tengah ada display. Jujur gue kurang suka model yang kayak gini, gue lebih suka yang dasarnya hitam karena menurut gue lebih futuristik. Kalau kita nyalain motornya, dia pertama masuk ke mode park, dimana kalau kita gas throttle-nya, si Molis nggak akan jalan. Kalau kita udah siap jalan, tinggal pencet tombol start yang hijau tadi, atau bisa pencet rem kanan atau kiri, dan huruf P akan berubah menjadi speedometer, dan si Molis siap jalan. Kalau kita mau kembaliin ke mode park, tinggal pencet tombol startnya lagi. Di sini juga ada indikator kalau lampu sen lagi aktif, lalu sebelah kanan ada indikator kita lagi di mode kecepatan yang mana. Di bawahnya ada odometer yang awalnya gue pikir ini kecil banget, tapi setelah gue pikir lagi, gue jarang banget ngeliatin odometer. Jadi sebenarnya nggak masalah juga sih kalau kecil gini. Lalu sebelah kiri ada indikator baterai dalam bentuk 5 strip. Sayangnya ini satu-satunya indikator baterai, dia nggak ada keterangan voltase baterainya, atau karena ini udah menggunakan baterai lithium, seharusnya bisa ada keterangan persentase baterainya. Tapi jangan khawatir, yang versi Lite ini bisa lihat persentase baterainya, bahkan bisa lihat estimasi sisa jarak yang bisa kita tempuh. Nah, terakhir kita mau bahas baterainya nih. Jadi di versi yang Lite ini kita nggak dapat charger motornya karena dia menggunakan baterai sistem swap dari OYIKA. Jadi kalau baterainya mau habis, tinggal bawa ke swap station atau tempat penukaran, lalu langsung ganti dengan baterai yang penuh. Pada saat kita rekam video ini, OYIKA sudah punya puluhan swap station di seluruh Jabodetabek, dan pastinya makin kesini akan makin banyak. Cara tuker atau swap baterainya simple banget, tinggal scan barcode yang ada di swap station lewat aplikasi OYIKA, masukin baterai yang lama, lalu ambil baterai yang baru. Dan kalian bisa tuker baterainya sepuasnya karena OYIKA ini sistem berlangganan, cuma 150.000 per bulan. Jadi ini cocok banget buat driver ojol karena berapa ratus kilometer pun kalian jalan dalam satu hari, tarifnya cuma goceng. Untuk baterainya sendiri, dia sudah menggunakan teknologi lithium ion sama kayak baterai smartphone kalian. Spek baterainya ini 60 volt 20 ampere hour, dan dalam kondisi penuh bisa menempuh sekitar 40-50 km. Dan karena di motor ini ada tempat untuk 2 baterai, kalau kalian berlangganan 2 baterai, sekali jalan bisa dapat 80-100 km. Oke, kayaknya udah gue bahas semua. Kalau ada yang salah atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa taruh di komen. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa pencet tombol like dan jangan lupa subscribe ya. Gue Dimas Setiawan, and I'll see you on the next video. Love you.